Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yoga Anas, kelas 03 PTP dengan NIM 8020180079 dengan mata kuliah Arsitektur Enterprise. Di sini saya telah menyimpulkan apa yang saya pelajari dari video yang Bapak kasih. Nah, di sini apa itu arsitektur enterprise? Arsitektur dapat diartikan menjadi representasi atau model deskriptif yang diperlukan untuk membuat suatu objek. Hal ini termasuk dari struktur pokoknya, komponen-komponen yang menyusunnya, serta perilaku tiap komponen. Dan sedangkan enterprise adalah organisasi yang relatif besar, biasanya terdiri dari sistem kolaborasi beberapa organisasi yang memiliki satu tujuan bersama yang biasanya untuk bisnis secara keseluruhan. Terdapat juga pengertian yang mudah dipahami, yaitu pengertian oleh Johnny Segment dan pengertian yang dikeluarkan oleh Aniklos pada tahun 2007. Menurut John, adalah representasi deskriptif yang dibutuhkan dalam rangka untuk membuat suatu produk baru dan telah digunakan untuk mengubah objek yang sudah dibuat tersebut. Sementara itu, menurut ideologi pada tahun 2007, arsitektur adalah organisasi dasar suatu sistem yang meliputi komponen sistem, hubungan antar komponen dan lingkungan, serta kaidah baru dan perubahan sistem tersebut. Nah, ini pengertian dari Johnny Segment yang dikeluarkan oleh Aniklos pada tahun 2007. Nah, di sini ada beberapa pengertian arsitektur menurut para ahli. Menurut Bridgman, pengertian arsitektur menurut Bridgman adalah kesatuan antara bentuk dan ruang, penciptaan ruang dan bentuk. Nah, menurut Boundige Encyclopedia adalah kegiatan mendirikan bangunan dari segi keindahan. Sementara itu, aktivitas mendirikan bangunan dari segi konstruksi disebut dengan ilmu bangunan. Nah, menurut Sir Henry Wotton, suatu arsitektur bangunan harus memiliki 3 kondisi berikut: komoditas, kokoh, dan menyenangkan. Selanjutnya, menurut Jamestel, pengertian arsitektur menurut Jamestel adalah arsitektur yang paling dibutuhkan adalah arsitektur yang berkelanjutan. Sustainable arsitektur dan tidak membahayakan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya di sini pengertiannya. Enterprise arsitektur menurut Lacoste M. dan lainnya merupakan sebuah prinsip, sebuah metode atau model yang koheren yang saling berhubungan yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur perusahaan. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya merupakan peningkatan pengolahan dan efisiensi itu perusahaan, sehingga itu memberi spesifikasi holistik tentang strategi kegiatan utama, informasi dan teknologi, dan fungsi organisasi dan pengaruhnya terhadap proses bisnis perusahaan. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan itu ada penyelarasan strategi bisnis dan peningkatan kelincahan dan memperbaiki visi arsitektur masa depan dan mengatur keputusan dan arahan teknologi. Berikut manfaat arsitektur enterprise. Di dalam bidang bisnis, ada beberapa manfaatnya. Contoh seperti kelarasan bisnis dan TI yang lebih baik. Nah, yang
kedua, peningkatan kelincahan bisnis, efisiensi proses bisnis. Nah, yang ketiga tuh efisiensi proses bisnis. Yang keempat, mengurangi waktu ke pasar. Ini lebih efisien lah waktu kita gitu, mengurangi waktu. Nah, berikutnya finansial, pengembalian investasi yang lebih baik dan pengurangan resiko untuk investasi di masa depan. Mengurangi resiko kita untuk investasi di masa depan di sini maksudnya. Nah, yang kedua, penghematan biaya. Nah, yang ketiga, model investasi yang dapat diprediksi. Itu bisa kita prediksi ke depannya gimana. Nah, selanjutnya itu di bidang IT, peningkatan standarisasi dan penyelesaian teknologi. Nah, selanjutnya konsolidasi platform, penyederhanaan portofolio teknologi dan aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat saya simpulkan dari beberapa materi yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.